hadir. Ahmad Nafiful, Alvin Nurfaida, Alif Yusrin, Alvin Lailatul, Amalia Nurlaini, Amanda Fida, Ardana Nurullah, Arina Aziza, Aula Nanda, Dahrul Akbar, Desi Karisma, Dimas Bayu, Dinda Khairul, Dita Mutiara, Dwi Linda, Elsa Hasna, Emi Darawati, Vera Nur, Kiana, Fitriatus, Regita, Yusuf Khairuddin. Amin. Tayyib. Sebelum kita lanjutkan materi hari ini, yaitu tentang metode pembelajaran bahasa Arab, kita ulas dulu materi yang lalu, yaitu berkaitan dengan pendekatan pembelajaran bahasa Arab. Kamu masih ingat apa itu pendekatan? Sudut pandang seorang pendidik terhadap objek pembelajaran atau proses pembelajaran. Kemarin pendekatan ada berapa? Macam-macam pendekatan? Ada dua. Satu apa? Teacher center learning. Teacher center learning. Yang kedua student center learning. Nah, itu secara umum ya. Kalau untuk pendekatan dalam belajar bahasa Arab ada berapa kemarin? Ada banyak itu ya. Satu pendekatan kemanusiaan, dua media, tiga pendekatan aula oral, empat analisis calon, lima pendekatan komunikatif, lima pendekatan pembelajaran aktual. Kemudian dalam tadi dikatakan pendekatan adalah sudut pandang atau asumsi. Nah, asumsi ini didasarkan pada teori-teori. Ada teori bahasa dan teori pembelajaran bahasa. Teori bahasa. Satu, bahwa bahasa itu dipahami sebagai bahasa yang bisa diperoleh dari pembiasaan, menirukan dari guru dan dilatih terus menerus. Yang penting itu bukan maknanya, tapi bentuknya yang fasih, bagus, sesuai qawaid. Itu berarti teori bahasa tentang apa? Teori apa? Teori struktural. Kemudian yang kedua, teori bahasa yang menyebutkan bahwa bahasa itu yang penting maknanya, struktur luarnya, bukan struktur dalamnya. Yang penting itu adalah performansinya, bukan kompetensinya. Maka teori ini namanya teori generatif transformatif. Kemudian teori tentang pembelajaran bahasa, bahwa pembelajaran itu didapatkan adanya stimulus dari guru yang diikuti respon dari murid dan diberi reinforcement atau penguatan dari guru. Maka teori ini namanya adalah behaviorisme. Kemudian teori yang menyebutkan bahwa pembelajaran itu terjadi bila anak itu bisa memahami informasi yang didapat. Yang penting itu bukan responnya, tapi anak bisa memahami, dihargai proses belajarnya. Maka teori ini disebut kognitivisme. Nah, kemudian yang ketiga pendekatan teori yang menyebutkan bahwa pembelajaran itu terjadi ketika anak itu bisa mengkonstruksi pengetahuan, ya artinya pengetahuan itu bisa dipakai
untuk menghasilkan sesuatu, misalnya berbasis proyek, kamu tahu sorof, kemudian dipakai untuk apa? Membuat buku, membuat kamus, membuat aplikasi. Itu maka namanya teori pembelajaran konstruktivisme. Nah, benar semuanya. Hari ini kita akan belajar kelanjutan dari pendekatan, bahwa pendekatan itu akan berimbas pada pemilihan metode pembelajaran yang sesuai. Nah, apa itu metode? Macam-macam metode dan pendekatan yang melatar. Metode adalah cara atau jalan yang ditempuh oleh seorang guru untuk menyampaikan materi kepada peserta didik. Dengan metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata. Bertahan beberapa abad bahkan sampai sekarang, pesantren-pesantren di Indonesia, khususnya pesantren salaf, masih menggunakan metode ini. Kedua, metode pembelajaran berdasarkan modern. Metode pembelajaran berdasarkan modern adalah pembelajaran yang berorientasi pada tujuan bahasa sebagai alat. Akhirnya, bahasa Arab dipandang sebagai alat komunikasi dalam kehidupan modern. Sehingga inti belajar bahasa Arab adalah kemampuan untuk metode dalam belajar bahasa Arab akan dijelaskan oleh kelompok 3. Ya, kepada kelompok 3, wa ilaihim falyatafadhal mashkura. contoh penerapannya, tapi untuk metode selanjutnya nanti untuk sebatas silabusnya saja. Nah, coba diperhatikan yang pertama, di situ ada pendahuluan. Seperti biasanya bahwasanya pembelajaran itu ada pendahuluan dahulu. Nah, pendahuluan di situ memancing siswa atau peserta didik untuk maju untuk meraih. Bagaimana caranya kita istimak kalam, qiraah ataupun kitabah, tapi juga seperti seorang kayak sastrawan pengarang novel yang pasti mereka nggak cuma menggunakan pola bahasa atau tata bahasa, tapi juga menggunakan perasaan dalam menuliskan novel itu. Metode yang kira-kira bisa dikembangkan dengan adanya keinginan seperti itu. Dan di sini saja. Bisa kembali ke masing-masing. Terima kasih kelompok 3 yang telah menjelaskan tentang metode pembelajaran bahasa Arab. Nanti ada kekurangan ya, silakan nanti diperbaiki makalahnya ya. Ini metodenya baru ada 4 ya.
nanti ditambah lagi. Yang kedua itu yang kurang adalah metode yang kedua adalah metode komunikatif dan metode reflektif. Ya, tapi saya lihat penjelasannya beberapa di awal itu masih banyak membacanya daripada menjelaskannya. Jadi kelihatan belum menguasai. Terus tampilan PPT-nya itu harusnya diperhatikan ya. Yang dijelaskan apa PPT-nya disesuaikan. Kemudian tadi ada beberapa yang terpotong itu ya diperbaiki. Kelihatan belum siap PPT-nya, tapi yang jelasnya sudah lanjut terus. Jadi yang audiens itu fokusnya terpecah. Ini menjelaskannya yang mana kayak gitu. Jadi yang kedepannya diperbaiki lagi ya. Lebih fungsional PPT-nya ditampilkan apa sesuai yang dijelaskan. Dan kalau bisa yang dijelaskan ya Pak panduannya ke PPT. Tadi kan terpisah ya, PPT di mana, penjelasannya dari makalah. Nah, dan PPT juga harusnya yang mewakili. Kalau kayak gini kan tidak mewakili ya. Ternyata
Nah, itu cara mengajarkan qawaid wa tarjamah. Hasilnya terjemahnya itu kalau dalam mata kuliah terjemah namanya itu terjemah harfiah, terjemah yang letterlock. Letterlock itu apa? Persis sesuai sumbernya, harus urut, harus lengkap. Padahal kalau tidak harfiah, artinya terjemah bebas, itu artinya bisa gimana? Kalau terjemah harfiah tadi kan gitu tadi. Zaid berdiri karena dia adalah siswa yang telat. Tapi secara terjemah itu enak didengar kan? Enggak, harusnya pakai terjemah yang bebas, terjemah hur. Bisa dimana gini? Zaid berdiri karena telat. Bisa nggak? Bisa saja. Nah, itu kekurangannya qawaid wa tarjamah gitu. Hasil terjemahan itu terjemahan yang kaku. Kemudian maharah yang dikuasai itu lebih banyak maharah apa? Qiraah. Ada kalam, qiraah, kitabah, istimah. Maharah apa yang lebih dikuasai? Atau semuanya? Qiraah. Yang lainnya? Yang lainnya nggak ada, nggak dikuasai. Karena dia fokusnya pada qiraah, karena fokus pada terjemah. Itu kekurangannya kata terjemah. Fokusnya hanya pada maharah qiraah. Karena metode qawaid wa terjemah itu adalah metode yang dipakai dengan tujuan mengetahui bahasa, bukan kemahiran berbahasa. Beda nggak? Menguasai bahasa sama menguasai keterampilan berbahasa. Beda. Kalau yang pertama menguasai bahasa, tahu memahami ilmu tentang bahasa. Biasanya qawaidnya, ya tak? Tapi orang pinter qawaid banyak nggak yang nggak bisa berkomunikasi? Banyak, karena dia tidak dilatih untuk menguasai kemahiran berbahasa. Lah lawannya salah kita dalam pondok modern. Pondok modern itu fokusnya ke kemahiran berbahasa. Nah, itu istilahnya kemahiran berbahasa. Bisa kalam, bisa istimah, bisa qiraah, ya bisa kitab. Gitu ya. Oke, kemudian yang kedua, metode langsung. Caranya gimana tadi? Metode langsung jadinya kan semua materi disampaikan dalam bahasa Arab. Cara mengajarkannya gimana? Nah, mengajarkannya itu dengan menunjukkan benda. Biasanya mufradat yang dipakai itu mufradat yang terlihat konkret, yang dekat. Misalnya langsung pakai kata tanya, ma hadza kursiyyun, ma hadza qalamun, ma hadhihi. Jadi langsung ditunjuk, itu kan pakai bahasa Arab kan. Kemudian kalau sudah menguasai mufradatnya, kemudian dilengkapi dengan naat, misalnya hadza kursiyyun qadimun, terus diikuti ma hadza kursiyyun qadimun, hadhihi mirwahatun jadidatun, ma hadhihi mirwahatun jadidatun. Nah, kemudian nanti dirangkai lagi dengan kalimat yang lain, misalnya kursiyyun qadimun fil fasli, ma hadza kursiyyun fil fasli. Nah, itu namanya metode langsung. Jadi dipakai bahasa Arab, langsung ditunjukkan dengan menunjuk benda.
Kalau seperti ini tadi, itu metode langsung cocok untuk digunakan dalam pengajaran apa? Mata kuliah apa? Mufroda. Nanti mahdasah ada lagi mas. Nah, terus yang ketiga, metode qiraah. Metode qiraah itu cara menyajikannya gimana menurut tanya? Kamu dikasih teks, kemudian baca apa? Bacanya gimana? Baca jahar atau somit? Atau sir? Ya. Aslinya metode qiraah itu lebih difokuskan kepada qiraah kepada sir, qiraah sirriyah, qiraah somita, membaca di dalam hati. Kalau baca di dalam hati itu yang penting apa? Paham, bukan bisa membaca. Membaca itu tingkatannya SD, anak kecil. Tapi kalau qiraah yang ini adalah maksudnya adalah kamu bisa memahami baca. Bedanya sama kuota terjemah apa? Kalau kuota terjemah itu terjemahkan secara letterlock satu persatu. Kalau qiraah, metode qiraah memahami secara keseluruhan, nggak perlu detail satu persatu diartikan semuanya. Tapi yang penting kamu paham secara umum. Itu namanya kalau dalam scanning. Metode membaca itu scanning. Oh, di-scan informasi apa yang penting. Terus nanti diikuti apa? Fahmul masmu', menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan. Misalnya bacaannya banyak, nanti ditanya, Mas Mutolek fil qiraah ismuhu Ali, ma hiwayatu Ali. Langsung ditanya, langsung tanya aja, nggak usah suruh baca satu persatu. Bacanya ini nanti kawaidnya benar apa tidak, fil fasli ya belakangnya kadang harus dibaca full itu, li anahu talibun mutaakhirun. Nah itu kan kawaid terjemah banget. Nah, tapi kalau qiraah cukup nggak usah dibacakan, yang penting paham. Misalnya kalau mau dibaca ya salah-salah nggak apa. Li anahu talib mutaakhir, aman. Nah, itu metode qiraah cocok digunakan untuk mata kuliah apa? Mutolaah. Kemudian selanjutnya metode as-sam'iyah asy-syafawiyah. Nah, ini biasanya metodenya dipakai untuk caranya gini. Guru itu membacakan hiwar, terus diikuti oleh murid, dan murid itu dituntut untuk menghafal. Ini tekniknya namanya mimicry and memorization, meniru dan menghafal. Nanti jadi guru misalnya di sini ada dua orang yang bercakap-cakap antara thalib dan mudarris. Ya, yang pertama misalnya mudarris, ahlan wa sahlan, diikuti. Thalib, ahlan bi. Masmuka ya akhi. Ismi Ali. Nah, terus ditirukan seperti itu sampai anak paham bacanya dan paham intonasinya. Itu ciri khas dari asam tarika asamiyah asyafawiyah. Nah, ini cocok digunakan untuk mengajarkan apa? Muhadasah, tapi yang levelnya mungkin rendah kali ya. Kalau muhadasah yang bebas, ngomong bebas, nanti pakainya metode komunikatif. Jadi contoh yang dipakai siswa itu tidak mekanistis, tidak manipulatif, tapi kontekstual, sesuai dengan yang dekat dengan siswa. Gitu ya. Terus yang kurang dari sini adalah atorika tadi itisoliyah, metode komunikatif, cocok dipakai untuk maharah apa? Ya, maharah kalam yang untuk
diskusi, untuk debat. Nah, itu cocok. Terus yang kurang lagi adalah metode eklektik atau thariqah al-intiqal. Iya. Tadi yang bilang metode metode komunikatif sama metode eklektik. Eklektik itu gimana Pak? Eklektik itu menggabungkan semua maharoh, semua metode yang ada tadi. Kenapa Pak tadi yang metodenya dipecah-pecah? Metode dipecah-pecah ini itu adalah karena untuk mengajarkan bahasa Arab yang menganut sistem integrated system. Nah, ini nanti ada 2 sistem dalam pengajaran bahasa. Maksudnya apa? Bahasa Arab itu diajarkan menjadi satu kesatuan, satu pelajaran bahasa Arab. Biasanya diajarkan di MTS, MA, mata pelajarannya namanya bahasa Arab. Kemudian yang kedua, separated system, yaitu bahasa Arab diajarkan secara terpisah. Ada mata kuliah muhadasah, mata kuliah istimah, mata kuliah insya, mata kuliah mufradat, mata kuliah qawaid, muhadasah. Itu namanya separated system. Nah, kalau integrated system, bahasa Arab itu menjadi satu kesatuan mata pelajaran bahasa Arab. Cocoknya menggunakan metode apa? Eklektik, dicampur-campur sesuai arah yang diajarkan. Tapi kalau bahasa Arab sebagai separated system, nanti menyesuaikan arah yang dipakai. Kalau mata kuliah muhadasah, cocoknya pakai apa? Metode apa tadi? Audiolingual atau komunikatif. Kalau mahram mutolaah, metode qiraah. Kalau mata kuliah mufradat, langsung aja, jangan mereka suruh nulis dulu, kemudian menghafalkan, langsung aja dibaca bareng-bareng. Mahadha, mahadi, madhalika, matilka. Anak-anak itu secara otak menghafal. Gitu ya. Nah, kenapa dibedakan? Karena bahasa Arab itu diajarkan mengenal sistem apa. Nah, itu namanya metode. Sampai jam berapa ini? Sudah habis ya? Oke. Ini adalah metode bahasa Arab, khusus pembelajaran bahasa Arab mengenal metode-metode ini. Tapi kalau metode pelajaran secara umum, kita semuanya tahu ada metode diskusi, metode tanya jawab, metode ceramah, ada metode penugasan. Itu nanti kamu pelajari sendiri bisa ya. Tapi karena kalau kamu ini PBA, makanya yang saya ajarkan metode pembelajaran bahasa Arab. Ya, ini metodenya ini silakan dipelajari lagi secara mendetail. Besok ketika yang bertugas untuk menjelaskan tentang macam-macam strategi, nanti di separuh waktunya nanti dipraktekkan di kelas. Micro teaching yang mini. Jadi nanti kamu mempraktekkan strategi yang dipilih apa, metodenya yang diterapkan apa. Jadi nanti yang pemakalan yang bertugas itu disiapkan ya, materinya apa, strateginya apa, metodenya apa. Oke ya, agar kamu tidak hanya paham teoritis tapi juga praktek. Nanti akan saya komentari kelebihan kekurangannya seperti mata kuliah micro teaching, saya juga komentari. Karena mengajar itu adalah seni yang hanya bisa dikuasai ketika kamu banyak mempraktekkan. Maka nanti siap-siap praktek. Begitu ya? Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Besok kita akan mempelajari tentang apa besok yang bertugas? Ya, strategi yang orientasi aktivitas siswa. Pemakalannya disiapkan, materinya disiapkan dengan lebih baik lagi biar bisa memberikan banyak manfaat. Akhiran akhtate bikratil hamdalah. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.